datang mencariku. Secara terang-terangan, seolah-olah untuk mengantarkanku sarapan. Sebenarnya untuk mengawasiku. Karena dia, aku sudah menyelesaikan beberapa permainan. Baiklah, jangan berbohong. Aku juga tidak akan berhubungan kembali denganmu. Dulu kakekku, sangat ingin mengatur kita berdua. Saya baru saja merasa kesulitan. Bersamamu, sebenarnya kita, bukanlah dari dunia yang sama. Yang kuinginkan adalah yang terbaik. Kamu, puas dengan kebiasaan. Itu juga baik, tapi kamu sama sekali tidak bisa masuk ke lingkunganku. Kapan aku bilang, ingin kembali bersamamu? Kamu tidak mengatakannya. Apakah aku tidak bisa melihatnya? Jiang Han, aku tidak punya mood untuk pacaran sekarang. Kakek sakit parah. Demi dia, aku pasti harus masuk. Pesta keluarga Su. Bertemu dengan tokoh penting di Istana Naga. Bicara setengah hari. Akhirnya masih harus bertemu denganku. Berhenti. Jika orang lain mendengarnya, apakah kamu tahu betapa seriusnya konsekuensinya? Itu adalah tokoh penting di Istana Naga. Tokoh itu, adalah batu perbatasan Nine Continents. Raja memberikan penghormatan khusus. 5 tahun yang lalu marah besar. Membersihkan darah di dalam dan luar negeri. Semua kekuatan gelap, kamu membual dan menyamar sebagai dia. Jika orang lain mendengarnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana mati. Tuan, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, bagaimana kamu masih bisa belajar? Mulutmu penuh dengan omong kosong. Sudahlah. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Kamu wanita ini, mengapa kamu tidak mendengarkan orang sampai selesai berbicara? Orang bijak mengatakan, dada besar tanpa otak. Para leluhur tidak menipu saya. Anak kecil nakal, kamu berani mengganggu Li Shao. Kamu sudah pasti mati. Saudara-saudara, serang dia. Jangan menyentuh. Bicaralah dengan baik. Sekarang kamu takut. Saat kamu mengganggu Li Shao, kamu harus memikirkannya. Akan ada hasil ini. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Serang dia. Kita hidup dalam masyarakat yang harmonis. Jangan berkelahi. Menang dalam perkelahian, masuk penjara. Kalah dalam perkelahian, masuk rumah sakit. Pemimpin istana. Bagaimana cara menangani orang-orang ini? Mencari masalah. Dikirim ke penjara. Rehabilitasi melalui kerja. Bukankah kita sepakat untuk masuk rumah sakit? Aku tidak ingin masuk penjara. Bawa dia pergi. Pemimpin istana. Kami mendapat informasi. Di balik pasukan bayaran. Itu gereja barat. Mereka untuk mendapatkan chip Su Zimeng. Pada hari pesta makanan, mereka kemungkinan akan mengirim seseorang untuk membunuh Su Zimeng dan menciptakan kekacauan. Baiklah, dalang di balik layar mulai terungkap. Kakak ipar, mengapa kamu membawa saya ke sini? Tentu saja untuk makan. Pesta terima kasih dari keluarga Su. Dengan standar yang tinggi. Menggunakan koki bintang 3 Michelin. Tidak makan sia-sia. Maka saya harus makan lebih banyak nanti. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu Jiang Han? Bagaimana kamu masuk? Apakah saya tidak bilang padamu? Su Zimeng mengundang saya. Tidak mungkin. Kamu sedang bercanda apa? Perhatikanlah etika. Kamu tidak peduli nyawa sendiri. Jangan bawa Jian-Jian. Saya sudah bilang padamu. Kakak ipar saya benar-benar punya undangan. Jian-Jian, tamu undangan kali ini. Tapi tokoh penting di Istana Raja Naga. Dengan tingkat yang sangat tinggi. Undangan ini hanya diberikan kepada orang dengan kekayaan di atas 5 miliar di seluruh kota Jiang. Hanya orang dengan kekayaan di atas 5 miliar. Yang bisa mendapatkannya. Undangan saya didapatkan oleh Li Shao melalui hubungan keluarga. Yang berhasil didapatkannya. Kakak ipar kamu mendapatkannya dari mana? Kamu satu orang. Orang yang menyelinap ke dalam acara pesta. Apa hakmu berbicara di sini? Seseorang datang. Buang dia keluar. Jangan sampai kotori tempat ini. Acara-acara kelas atas. Siapa bilang saya menyelinap masuk? Undangannya ada di sini. Kamu bohong kepada siapa? Lihatlah, inilah undangan yang sebenarnya. Undanganmu berbeda dengan milikku. Itu pasti palsu. Berbeda. Mungkin standarmu rendah. Semua tamu di sini, termasuk orang dari 8 keluarga besar. Semua sama dengan saya.
Maksud Anda, standar mereka juga rendah. Kenapa berisik begitu? Tuan Zhao, ada seorang petugas keamanan yang menyusup ke pesta. Pesta yang begitu penting ini, perbanyak kekuatan polisi. Itu juga wajar, tidak perlu dibesar-besarkan. Dia ingin ikut pesta, duduk bersama kami. Hari ini adalah kesempatan bertemu dengan Raja Naga. Acara penting untuk tokoh besar. Petugas keamanan ini di sini, duduk sejajar dengan kita. Apakah kamu memiliki hak ini? Seseorang akan datang. Usir dia. Tuan Zhao, Tuan Ye, pesta gerbang naga hari ini. Tujuan kita sama. Semua demi menyenangkan orang besar itu. Kami 8 keluarga besar, mengeluarkan harta pusaka kami, untuk dipersembahkan kepada orang besar itu. Penjaga keamanan ini di sini, mengganggu mata orang besar itu. Kita berdua, akan menghancurkan semua prestasi yang telah dicapai. Kamu, bisa tanggung jawab ini? Sebenarnya datang, untuk memberi saya barang. Agak aneh, penjaga, apa yang kamu pikirkan? Memberi kamu barang. Apakah kamu pantas? Aku adalah apa yang kamu katakan. Tembakan besar di istana Raja Naga. Tapi, barang yang kalian berikan itu jelek. Agak memalukan. Apa katamu? Kamu bilang barang yang kami berikan jelek. Kalau tidak begitu, Jiang Han, cepat diam. Seorang penjaga keamanan kecil, mengerti barang antik berharga. Jangan bicara sembarangan. Membuat marah 8 keluarga besar. Kamu tidak bisa menanggung akibatnya. Memang jelek. Kamu tahu aku suka bicara jujur. Benar-benar katak mulut besar. Berani sekali. Barang-barang berharga di sini. Mana yang tidak bernilai puluhan juta. Bahkan sekeping debu. Lebih berharga dari nyawa penjaga keamanan seperti kamu. Nyawa penjaga keamanan ini lebih berharga daripada milikmu. Hari ini, biarlah kau, serangga kotor di lumpur ini, melihat betapa besar dan tingginya langit dan bumi. Biarkan saja kamu memiliki ini. Harta keluarga kami, agar kau tahu apa itu barang langka. Harta turun-temurun, barang-barang berharga milik 8 keluarga ini. Benar-benar mahal. Batu giok darah itu. Jika dijual di pasar, harganya bisa mencapai 50 juta. Belum lagi ukiran yang begitu indah. Dan patung besar dinasti Song Selatan ini. Ini pasti pemujaan dari istanamu. 8 keluarga besar ini sungguh berani. Bahkan bisa menyajikan barang-barang seperti ini. Maaf, tadi aku terlalu jauh. Aku memang belum melihat begitu banyak barang berharga seumur hidupku. Bagaimana? Terkesima kan? Maaf, tadi aku terlalu jauh. Aku memang belum melihat begitu banyak barang berharga seumur hidupku. Bagaimana? Terkesima kan? Maaf, tadi aku terlalu jauh. Aku memang belum melihat begitu banyak barang berharga seumur hidupku. Bagaimana? Terkesima kan? Maaf, tadi aku terlalu jauh. Aku memang belum melihat begitu banyak barang berharga seumur hidupku. Bagaimana? Terkesima kan? Maaf, tadi aku terlalu jauh. Aku memang belum melihat begitu banyak barang berharga seumur hidupku. Aku pikir itu sampah. Sekarang aku lihat dengan seksama. Bahkan tidak sebagus sampah. Apa katamu? Kamu berani bilang warisan keluarga kita, bahkan tidak sebagus sampah. Barang-barang berharga ini, setiap satu akan dilelang, bernilai miliaran. Kamu seorang penjaga keamanan, terus-terusan bicara sampah. Aku pikir kamu sengaja mencari masalah. Jiang Han, cepat diam. Jangan berbohong di sini. Jika membuat marah 8 keluarga besar, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kenapa tergesa-gesa? Ini hanya sampah. Jian, lihatlah itu. Apa itu? 5 cakar. Kamu diam. Ini adalah harta karun keluarga Zhao kita. Bernilai 5 miliar. Dari dinasti Tang hingga sekarang. Mangkuk berhias emas ungu dengan 5 cakar. Ini adalah barang langka di kalangan kerajaan. Kamu juga berani bicara. Itu adalah mangkuk apa-apa. Jian, lihat. Mirip tidak? Mangkuk air keberuntungan keluarga kita. Jangan bicara. Benar-benar mirip. Memang mirip. Tapi tidak sehalus mangkuk keberuntungan. Kamu sangat berani. Kamu berani mengatakan tentang keluarga Zhao. Warisan keluarga senilai 5 miliar. Tidak sebanding dengan mangkuk anjingmu. Begitu mempermalukan keluarga Zhao. Sungguh tidak menghargai kita. Segepok barang bekas. Sederhana. Bukankah kamu bilang tempat tidurmu terus bergoyang? Pasanglah ini di bawahnya. Lepaskan tangan kotormu. Itu adalah warisan keluargaku.
Tidak bisa kamu hina begitu saja. Bukankah kamu bilang akan memberikannya padaku? Mengapa aku tidak boleh mengambilnya? Ah, barang-barang berharga ini. Semua untuk keluarga besar kami. Disiapkan untuk orang besar itu. Ini adalah batu giok hijau tua. Sebuah harta yang tak ternilai. Kamu ini siapa? Malah digunakan untuk alas tempat tidur. Berani mati menggunakannya untukku? Letakkan. Tidak bisa. Sayang sekali. Di antara tumpukan barang bekas ini, aku melihatnya masih berguna. Lihatlah bentuknya. Cukup teratur. Kekerasannya juga lumayan. Pas. Ganti kayu busuk di bawah tempat tidurmu. Gantilah. Kamu, penjaga keamanan ini. Kamu begitu sombong. Jika hari ini aku tidak menghukummu, keluarga Li saya ke depan. Bagaimana berjalan di kota Jiang? Paman sayang, orang ini telah merendahkan hari ini. Bukan hanya keluarga Li saya. Dia telah merendahkan kota Jiang. Semua bangsawan elit harus diatasi bagaimana? Kamu seorang penjaga keamanan kecil, datang ke sini untuk menciptakan masalah, bahkan menghina dengan kata-kata. Sungguh berani. Jika kami tidak menghukummu, mungkin kota Jiang akan menganggap kami bangsawan tidak berdaya. Saya merekomendasi mematahkan tangan dan kaki lalu buang keluar. Berani merendahkan harta keluarga saya, mencabut kulitmu, mencabut uratmu, dipermalukan di jalanan. Ayo datanglah. Aku ingin tahu siapa berani menyentuh kakak penjaga keamananku.